berbahaya dari Ibu Ida ini banyak juga yang menunggangi. Ya. Mohon maaf ini seperti pesulap merah, itu adalah orang yang menunggangi isu ini untuk mencari popularitas diri. Hati-hati loh. Ini yang terjadi, jadi kita Dan terbukti dia harganya langsung naik tuh. Nah, jangan sampai kita Kalau memangkas naik kearifan harganya. lokal seorang seperti Ibu Widadaya karena orang-orang seperti yang menunggangi popularitas Jadi seperti harus itu. pintar-pintar kita juga Yes. ya menggunakan media Oke. Tapi sosial. karena memang sesungguhnya- banyak akun yang kemudian mendramatisir bahwa Bu Ida begitu Bu Ida Dayak ini powerful banget bla bla membangun myth lah gitu ya. Itu tadi penunggang-penunggang liar. Glorifikasi tadi ya. Ya. Tapi seperti ini, Bapak dan juga Ibu, mungkin tidak kehadiran Ibu Ida Dayak ini mengancam profesi kedokteran, mungkin ada bidang ortopedi. Enggak. Mereka merasa terancam nggak? Tidak. Karena mereka lari Tidak semua ke dokter Saya Ibu. yakin Tidak akan. Karena dari zaman dulu itu sudah ada kearifan lokal seperti itu. Dukun patah itu sebelum Bang Deddy. saya lahir udah ada. Oke. Tapi Guru- sampai sekarang guru masih singa hidup loh. sebelum dia lahir Guru sudah ada. singa itu masih ada. Mungkin Itu apa karena namanya Bu Sinsei Siti tadi Aloy ya. di Keramat 7 sana juga ada. Ya, Bu Siti tadi ya. masyarakat Rumah sakit semakin banyak kok. yang ke biasanya. ortoped Ya. itu berbeda dengan masyarakat yang ke Bu Ida Dayak. Dan tapi menurut saya setelah melihat dengan mata kepala sendiri Bu Ida Dayak begitu manisnya meluruskan tangan yang bengkok dan sebagainya. Saya kadang-kadang juga ngeri gitu, kok bisa. Nah itu memang kita ingin apa iya ya bisa. Saya kira banyak juga pasien-pasien ortoped yang mentok misalkan itu kejepit, saraf kejepit. Kemudian kalau dioperasi belum tentu sukses. Nah itu banyak yang tidak berani. Tapi khawatir kemudian nanti dengan ramainya hal ini di media sosial justru nanti profesi dokter justru dikesampingkan begitu loh. Ada suara-suara semacam itu juga. Tidak akan, insya Allah. Satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan ya, yang tadi Profesor Muhsin Umar, bahwa fenomena seorang Ibu Ida Dayak bukan hanya orang karena tidak kuat bayar loh. Ternyata yang datang kan lihat tadi, Mentok ada ya, mantan dalam Panglima pengobatan ya. TNI, ada mantan Kepala BIN, Ngabalin datang terus. Nah loh. tenaga ahli utama KSP. Oke. Makanya Jadi artinya makanya kan bukan kita masalah pakai istilah pengobatan alternatif. Ya, oke. Apakah itu karena kebuntuan medis? Ya kan? Apakah itu karena memang sudah tidak ada tempat lagi yang bisa memberi jawaban Oke. atau karena dana? Ya. Macam-macam kan. Saya mau Nah ke dokter ini Eva. momentum ini mudah-mudahan di dalam RUU Kesehatan di Omnibus Law itu ada pengobatan alternatif. Cantumkan jadi Karena sana dulu ya. sudah saya SK-kan dan berjalan dengan baik. Memperbaiki klinik-klinik Ya. pengobatan dengan Maaf, Dok, mohon maaf, SK Menteri itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Kayaknya belum pernah dicabut. Oh. Nah, saya nggak. Ya, tapi sebaiknya Biasanya kalau memang ganti menteri kadang-kadang Ya. suka juga. Ganti menteri karena kita, sekarang tapi ini nggak lagi ada. pembahasan undang-undang. Sebaiknya pandangan yang mengemuka ini juga dimuat di dalam undang-undang. Juga Dengan ditampung. demikian Oke. ada dasar. Saya mau ke dokter pegangan. Eva ya. Kalau SK Menteri itu lemah, Pak, lemah. Dia mesti punya dasar undang-undangnya sendiri. Ini Menteri yang berikutnya Ya. Semoga nanti Ya. DPR mendengar Iya, ya Prof betul. Musni ya. Ya. Dokter Eva, Anda Ya, saya merasa mewakili terancam profesi tidak di dokter Anda? karena saya yang masih Iya. praktek ya. Ini sama sekali saya yakin tidak mengancam profesi dokter. Seperti yang bapak-bapak kita tadi sudah katakan, ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi semua ada pasarnya sendiri-sendiri. Demikian. Baik, Bang Abalin. Ada dua hal penting. Yang pertama, saya setuju bahwa tadi Bang Deddy juga, dokter, Bunda juga, profesor juga. Memang kalau ketika, ini kan sekarang insya Allah draftnya akan sampai juga di kantor staf presiden. Termasuk ada di teman-teman kita di kedeputian. Waktu kita membahas tentang undang-undang cipta kerja khusus menyangkut dengan kesehatan itu memang negara juga memberikan ruang. Memberikan ruang terkait dengan masalah pengobatan alternatif. Ya. Ibu Ida juga seperti itu. Dan banyak orang di Republik ini. Kami juga punya satu Sinsei Awi namanya. Itu di mana? Karang apalah gitu. Suka kita ke sana. Kalau saya Sinsei Aloy itu Apa di itu? Keramat. Oh iya. Apa itu? Itu juga luar biasa. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa orang-orang ini, beliau-beliau kayak Sinsei Awi, kemudian Oh, iya. Dokter Ida. Ini orang-orang yang mendapatkan anugerah. gigi, Ya, tukang gigi. tukar gigi. Mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kemudian sama sekali mereka tidak menjadikan itu sebagai tempat untuk bisa hidup, makan, minum, tidak. Tapi ini betul-betul adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu memang ini ada kita punya parlemen member di sini, kita punya kawan. Malam ini saya lihat dia sangat arif sekali Bang Rudi. Saya kira mudah-mudahan beda ya, mudah-mudahan dalam perbincangan kita dan apa yang disampaikan oleh Profesor Masni ini betul-betul Musni ini benar-benar nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan saya berharap catatan demokrasi ini adalah ini pembahasan yang sangat amat penting dalam sejarah catatan demokrasi yang saya
Baik, kita ke Prof Musni agar nama seperti mungkin Ibu Ida Dayak yang memang niatnya tulus tidak ditunggangi, tidak disalahgunakan. Bahkan tadi Bang Abalin cerita ada juga yang ternyata memfitnah beliau, menyalahgunakan beliau. Karena beliau, saya waktu ditanyakan, saya bilang bahwa Nona, Ida, kau ini gaib atau klinik bagaimana? Dia bilang kakak sudah, yang penting saya percaya bahwa Tuhan adalah maha penyembuh. Itu saya kaget loh, dia bilang Tuhan maha penyembuh. Dan saya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai saya. Dan saya datang untuk memberikan pelayanan. Prof Musni silahkan. Ya, masyarakat kita harus hati-hati sekali. Karena setiap ada momentum itu, misalnya Ibu Ida ini, ada yang menunggangi untuk pansos itu. Jadi sekarang musim pansos itu apalagi menjelang pemilu ya. Orang yang tidak terkenal seperti Pak Ngabalin ini, kan ingin terkenal. Jadi macam-macam mereka menggunakan dan biasanya media sosial mereka manfaatkan termasuk menghujat dan lain-lain sebagainya yang akhirnya merugikan masyarakat. Jadi sekali lagi haruslah masyarakat itu semakin arif, semakin bijak dan semakin check and recheck seperti yang disampaikan tadi agar semuanya selamat. Terima kasih Pak. Dokter Eva. Ingin sampaikan Dokter Eva silakan. Pencerahan Dokter Eva agar kemudian masyarakat kita juga pintar-pintar memilih begitu, tidak mudah percaya dengan suatu pengobatan yang mungkin bisa belum bisa dipastikan kebenarannya atau juga kemudian tidak meninggalkan profesi Anda. Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bang Rudi, Bang Edi ya, itu saya kira sudah merangkum semua, betul sekali bahwa masyarakat ya harus cek dan dicek lagi, gunakan hati nurani, gunakan logika, jangan mudah terima, ya itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tidak boleh kita dengan arogan mudahnya menjas ya kalau orang lain itu tidak baik. Cuma saya sebagai dokter yang dididik untuk melakukan semua tindakan berdasarkan data ya, berdasarkan kajian, tentu saya meminta kepada masyarakat untuk lebih hati-hati. Ya tadi seperti yang Bang Edi bilang, kalau ini membahayakan misalnya menggunakan alat dan segala macam itu tolong jangan sampai jadi coba-coba ya. Jadi lebih hati-hati lagi untuk memilih karena tidak semua orang diberi kekuatan gaib. Banyak juga nih yang ngaku-ngaku ahli bikin uang ya Bang ya. Ahli segala macam tapi ternyata itu ya. Jadi lebih cek dan dicek. Harus ada bukti karena biarkanlah testimoni dari pasien itu yang mengalami langsung. Mereka yang mungkin merasakan apakah memang bisa terobati atau tidak. Seperti tadi Bang Abalin rasakan kan ada buktinya. Sesaat lagi Carta Demokrasi akan segera kembali pemirsa.